Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri yang terhormat, panitia penyelenggara serta seluruh peserta debat sekalian. Perkenalkan, saya Amelia Kusmasari dari SMA Negeri 4 Bojonegoro. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan pandangan sebagai tim pro terhadap mosi debat yang berbunyi, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Di sini saya dengan tegas mendukung mosi tersebut dan percaya bahwa model pendidikan klasik lebih unggul untuk sekolah menengah. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan kembali definisi dari kedua model pendidikan ini. Pendidikan klasik mengutamakan struktur dan disiplin, di mana guru bertindak sebagai pusat pengetahuan. Pembelajaran didasarkan pada mata pelajaran yang jelas dan terpisah, seperti matematika, bahasa Inggris, dan sejarah dengan buku teks sebagai sumber utama. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin oleh siswa, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Pembelajaran seringkali terintegrasi secara tematis menggunakan berbagai sumber di luar buku teks. Sementara pendidikan progresif menawarkan fleksibilitas dan keterlibatan siswa. Model ini memiliki kelemahan signifikan terutama untuk siswa usia 14 hingga 18 tahun. Oleh karena itu, sebagai tim pro saya mendukung mosi ini dengan dua alasan pokok. Yang pertama adalah kondisi kesiapan siswa di Indonesia. Model pendidikan progresif yang mengandalkan diskusi dan inisiatif siswa sulit diterapkan secara efektif di Indonesia karena tingkat kesiapan siswa yang beragam. Sebagian besar siswa kita belum terbiasa dengan metode pembelajaran mandiri dan diskusi yang mendalam sejak dini. Pendidikan kita secara historis lebih berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan informasi awal sebagai pondasi materi. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa siswa di Indonesia memiliki skor literasi membaca, matematika, dan sains yang berada di bawah rata-rata. Ini mengidentifikasi bahwa kemampuan dasar mereka masih perlu diperkuat melalui pengajaran yang terstruktur. Jika siswa bahkan belum menguasai konsep dasar dengan baik, bagaimana mereka bisa memimpin diskusi atau mengerjakan proyek-proyek yang kompleks secara mandiri? Pendidikan klasik dengan guru sebagai pusat pengetahuan adalah solusi yang lebih realistis. Guru di sini berperan sebagai kompas yang memberikan arah, memastikan setiap siswa mendapatkan pemahaman yang sama dan tidak ada yang tertinggal. Contoh nyata dapat dilihat di banyak sekolah di daerah-daerah rural, di mana akses ke sumber daya terbatas. Guru menggunakan metode klasik dengan buku teks untuk memastikan materi pokok tersampaikan secara merata, sehingga siswa memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua adalah kualitas dan beban kerja guru di Indonesia. Model pendidikan progresif menempatkan beban yang sangat berat pada guru yang seringkali tidak didukung dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai di Indonesia. Guru progresif harus menjadi fasilitator, motivator sekaligus konsultan pribadi bagi setiap siswa. Mereka dituntut untuk merancang proyek-proyek inovatif, mengkurasi berbagai sumber belajar, dan mengevaluasi kemajuan siswa secara individu, yang semuanya membutuhkan waktu, keahlian, dan sumber daya ekstra. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, rasio guru dan siswa di Indonesia masih menjadi tantangan. Di banyak sekolah, satu guru harus mengajar puluhan, bahkan lebih dari 40 siswa dalam satu kelas. Dengan kondisi ini sangat tidak realistis mengharapkan guru untuk menjadi fasilitator yang bisa memberikan perhatian personal pada setiap siswa, seperti yang dituntut oleh model pembelajaran progresif. Sebaliknya, model pembelajaran klasik yang berpusat pada guru dengan kurikulum yang jelas dan buku teks sebagai panduan memungkinkan guru untuk mengajar secara efektif dan memastikan standar pendidikan terpenuhi dan menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Singkatnya, meskipun pendidikan progresif menawarkan pengalaman belajar yang menarik, pendidikan klasik memberikan fondasi yang lebih kokoh dan persiapan yang lebih baik untuk tantangan di masa depan. Di usia sekolah menengah, kebutuhan akan dasar pengetahuan yang kuat
disiplin, dan struktur adalah prioritas utama. Oleh karena itu, Dewan ini harus memilih model pendidikan klasik sebagai fondasi utama di sekolah menengah kita. Namun ini tidak berarti kita harus menolak semua inovasi. Solusinya adalah dengan mengintegrasikan elemen-elemen progresif secara bertahap dan terukur ke dalam kerangka kerja pendidikan klasik yang kuat. Misalnya, setelah siswa menguasai konsep dasar dari materi pokok, guru bisa mengalokasikan waktu tertentu untuk proyek-proyek kecil berbasis minat atau diskusi kelompok. Ini adalah pendekatan yang realistis dan efektif. Dengan cara ini, siswa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, fondasi pengetahuan yang kuat dari model klasik, dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan sosial dari model progresif. Pendekatan ini akan memastikan siswa kita siap menghadapi dunia yang menuntut dengan pengetahuan yang mendalam, karakter yang kuat, dan kemampuan adaptasi yang diperlukan.